Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Hanapi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tata kelola adiktif penanggulangan bencana berbasis pentahelik. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang contohnya seperti saat ini yang kita sedang rasakan, yaitu tentang COVID-19 ini. Terus yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Terus yang kali ini pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat, atau bisa disebut peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air yang meningkat. Terus jenis-jenis banjir dibagi menjadi 6, yaitu banjir air, banjir cilencang, banjir rob, banjir bandang, banjir lahar, dan banjir lumpur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran stakeholder dalam manajemen bencana banjir. Dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, lembaga swasta yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Peran pemerintah. Yang pertama ada peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah, peran BNPB, peran lembaga swasta dan internasional. Kali ini saya akan menjelaskan yang pemerintah pusat terlebih dahulu. Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah banjir atau bencana, khususnya pada hal mitigasi bencana banjir. Peran pemerintah pusat dibagi peran tersebar di berbagai kementerian serta lembaga non-kementerian. Masing-masing mempunyai fungsi dan peran hal mitigasi bencana banjir. Peran serta semua lembaga pemerintah dalam mitigasi bencana banjir menyebar di hampir seluruh instansi atau institusi, baik kementerian maupun lembaga non-kementerian. Yang kedua, peran pemerintah daerah.
Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai peran dalam hal mitigasi bencana banjir. Namun, tugas dan fungsi yang dilakukan searah dengan pemerintah pusat. Perbedaan penanganan mitigasi bencana banjir antara pemerintah pusat daerah ialah pada tata letak wilayah. Pemerintah pusat melakukan mitigasi secara menyeluruh seluruh Indonesia atau seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pemerintah daerah hanya berwenang pada daerah itu sendiri. Fungsi dan peran pemerintah daerah sangat jelas dalam mitigasi bencana banjir. Pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kegiatan prabencana dan pasca prabencana. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkoordinasi pada semua instansi terkait yang mempunyai fungsi dalam mitigasi bencana. Yang ketiga, peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada dasarnya, pemerintah daerah dan BPBD mempunyai kedudukan yang sama dalam penanganan mitigasi bencana banjir. BPBD sendiri merupakan bentukan dari BNPB, yang dimana lembaga ini memiliki kewenangan yang besar terhadap penanggulangan bencana yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi yang langsung dalam kewenangan penanganan mitigasi bencana banjir. Secara khusus, BNPB dan BPBD menjadi pusat koordinasi seluruh instansi atau institusi yang terkait dalam mitigasi bencana banjir, penanggulangan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD. Yang keempat, yaitu lembaga swasta dan internasional. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BNPB penanggulangan bencana khususnya pada mitigasi bencana banjir dilakukan oleh lembaga swasta dan internasional. Peran lembaga swasta dan internasional dalam mitigasi bencana banjir antara lain membantu pengumpulan bantuan atau salurkan kepada korban bencana banjir, membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana, dan membantu penyediaan data berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara independen oleh lembaga yang bersangkutan. Dapat dilihat dari fungsi, tugas, dan peran masing-masing stakeholder dalam penanganan mitigasi bencana banjir, baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, BNPB, dan lembaga swasta dan internasional memiliki fungsi, tugas, dan peran yang berbeda-beda. Namun, dapat dilihat dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa BNPB dan BPBD merupakan instansi atau lembaga yang tugas, fungsi, dan perannya secara keseluruhan bergerak pada penanggulangan bencana, khususnya dalam mitigasi bencana banjir. Terus, kali ini ada pola adaptasi stakeholder terhadap banjir. Pemerataan masalah ini dapat dilaksanakan oleh stakeholder seperti halnya pemerintah daerah dan beberapa pihak untuk menyiapkan rencana jangka panjang terhadap lingkungan tersebut agar mengarungi bencana banjir yang dimulai dari satu, melaksanakan evaluasi curah hujan yang dilaksanakan oleh pihak BMKG. Yang kedua, mengurangi dampak banjir yang dilaksanakan dengan masyarakat melalui evaluasi dampak banjir, menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani dampak banjir, menyediakan kebutuhan dasar masyarakat apabila terjadi bencana banjir. Terus kali ini ada hubungan antara stakeholder dalam peningkatan kapasitas terhadap banjir.
Yang pertama, ada UNESCO mengatakan bahwa banyak stakeholder pengurangan risiko bencana dimulai dengan identifikasi masalah dan umumnya mencakup pemeriksaan persepsi masyarakat tentang opsi yang diusulkan untuk mengarungi risiko. Jika masalah didefinisikan secara sempit, program berfokus pada merelokasi masyarakat jauh dari kawasan rawan bencana banjir. Yang kedua, masyarakat lebih memilih untuk menangani risiko secara in situ yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di tinggal mereka. Strategi ini biasanya dapat didukung oleh peningkatan layanan infrastruktur tertentu sebagai bagian dari urban upgrading, terutama terkait dengan penetapan pemilikan lahan yang aman di daerah informal yang seringkali berstatus ilegal. Ketentuan seperti ini melegitimasi untuk menangani masalah hak asasi manusia. Sebenarnya dapat meningkatkan keterpaparan risiko jangka panjang karena kepemilikan formal pun tidak selalu menjamin keamanan dan lingkungan kebijakan yang mendukung penggusuran dan pemukiman kembali. Yang ketiga, pada beberapa bulan terakhir, tepatnya pada tahun 2013 hingga tahun 2014, ini serentetan bencana merundung Indonesia. Kita menyaksikan berbagai kota hampir di seluruh provinsi mengalami bencana besar. Yang terjadi pada tahun sekarang, khususnya di daerah saya di Indramayu, itu hampir semua wilayahnya terendam banjir. Ada yang karena tanggul sungai jebol, ada yang karena air kiriman dan lain sebagainya. Dan ada yang disebabkan juga karena sampah dan pencemaran limbah industri di sungai-sungai serta pemanfaatan daerah aliran sungai sebagai lokasi pemukiman warga. Jika di negara-negara maju, sungai merupakan tempat rekreasi dan penyempurnaan tata kota. Sayangnya di Indonesia sebagian besar sungainya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah pabrik, dan tempat pemukiman dan tempat untuk dijadikan rumah. Pemerintah daerah telah mengupayakan dana yang cukup besar untuk program revitalisasi sungai dan kanal-kanal pencegahan bencana banjir. Selain itu juga terdapat wacana untuk menambah luas area tempat pembuangan akhir atau TPA karena pertumbuhan jumlah sampah perkotaan tidak sebanding dengan kapasitas penampungan yang berakibatkan pencemaran lingkungan dan penumpukan sampah. Jadi kesimpulannya, dalam mitigasi bencana banjir merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BNPB, serta lembaga swasta dan internasional. Dan sebagai kita masyarakat harus menjaga lingkungan supaya bencana-bencana seperti banjir tidak dapat terjadi. Namun, pada tugas, fungsi, dan peran dalam kewenangan mitigasi bencana banjir, sebagian besar dilakukan oleh BNPB atau BPBD. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pengelolaan risiko banjir DKI Jakarta telah didukung oleh 29 kebijakan.
dan peran dan dengan tujuan, strategi, prioritas, dan program yang jelas untuk mengurangi risiko bencana. Namun, ada kekurangan pendekatan yang jelas tentang prosedur dan mekanisme untuk mengurangi bencana banjir. Dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi rencana, penelitian ini juga menyarankan bahwa pembentukan forum kolaboratif yang mencakup tingkat kewenangan dan melibatkan tidak hanya instansi pemerintahan tetapi juga LSM dan tokoh masyarakat akan membantu dalam memastikan keberlangsungan interaksi tersebut, mengintegrasikan kerangka kerja kolaboratif ke dalam pengambilan keputusan juga dapat mendukung meningkatkan ketangguhan masyarakat. Bentuk kolaboratif dari manajemen risiko bencana membutuhkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari pemerintah, termasuk penyediaan dana dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasi rencana. Hal ini juga terutama penting ketika menghadapi masyarakat yang terpinggirkan dalam merencanakan pengurangan risiko banjir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.